20030 dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS mekanika. Yang pertama saya akan menjelaskan persamaan Lagrange. Persamaan Lagrange. Yang pertama itu adalah koordinat umum, membahas tentang koordinat umum. Koordinat umum ini adalah suatu partikel yang bergerak terhadap batasan-batasan atau constraint atau gerak yang mempengaruhi daripada gerak partikel tersebut. Contohnya yaitu partikel yang bergerak di bidang miring yang licin. Pertama kali kita menuliskan koordinat-koordinat yang independen, yaitu biasanya disimbolkan dengan Q1, Q2, Q3 dan seterusnya. Biasanya kita kenal dengan sebutan koordinat umum. Koordinat umum ini bisa berupa posisi benda atau sudut. Misalkan pada posisi benda koordinatnya adalah posisi biasa X atau Y, seperti itu. Kalau sudut bisa dalam bentuk theta. Itulah koordinat umumnya. Selanjutnya persamaan transformasi. Transformasi. Katakanlah ada posisi suatu partikel F, di mana posisi kita tuliskan dalam koordinat konversius, yaitu konversius F dalam koordinat Tarvisius arah I tambah arah J tambah arah K. Ini adalah merupakan vektor posisi ke F. Vektor posisi F. Maka persamaan transformasi di atas bisa dituliskan dalam masing-masing koordinatnya. Misalkan berarti X
SV sama dengan SV dalam koordinat I1, I2, dan seterusnya. Itu koordinat yang Y, V dalam koordinat 1, 2, dan seterusnya. Yang Z juga dalam koordinat I1, I2, dan seterusnya. Kita ambil contoh sekarang. Contoh. Tuliskan koordinat umum dan persamaan transformasi dari sistem di bawah itu. Oke. Satu. Kedua, di sini M1 dan di sini M2. Ini bisa dikatakan sumbu X dan sumbu Y. Maka koordinat umum dari sistem ini adalah koordinat yang kira-kira dari sistem ini yang berubah. Kalau kita lihat sumbu X dan sumbu Y-nya berubah, tetapi sumbu X dan Y-nya ini berubah memiliki hubungan dengan perubahan sudut. Maka koordinat umumnya kita ambil adalah koordinat sudut, sehingga koordinat umumnya adalah θ1 dan θ2. Yang ini merupakan posisi sudut dari benda M1 dan M2. Oke. Ini dijadikan L1. Ini L1. Ini L2. Maka ini X1 dan ini X2 dari M1 ke sumbu. Ini dianggaplah ini Y2. Ini Y1. Maka persamaan transformasinya transformasi sumbu X dan Y pada benda M1 benda M1 sama dengan X1 nya adalah L1 sin theta 1, Y1 nya adalah min L1 kosinus theta 1. Yang kedua, benda M2 adalah X2 nya L1
L1 sin theta 1 ditambah L2 sin theta 2. Oke, sin theta 2. Y2 nya adalah ini, Y2 nya adalah min L1 cos theta 1 cos theta 1 min L2 cos theta 2 merupakan bersama tadi semua dari atas itu merupakan persamaan transformasinya. Selanjutnya baru memasuki persamaan Lagrange-nya. Tulisannya jelek sekali. Lagrange-nya. Jika sistem mengalami gaya sistem mengalami gaya konservatif, maka persamaan Lagrange-nya Masya Allah konservatif, maka persamaan Lagrange-nya adalah du per dt du L per du Q dot alpha dikurang du L per du Q alpha, maka sama dengan 0, di mana nilai L sama dengan T dikurang F. L-nya adalah Lagrange T-nya adalah energi kinetik
sistem, dan F-nya adalah energi potensial sistem. Energi potensial sistem. Sistem. Maka alfanya di sini itu adalah jumlah partikel penyusunnya. Jumlah partikel. Partikel penyusun. Oke. Apabila sistemnya non konservatif, maka contohnya adalah gesekan pada sistem. Maka bersamaan Lagrange-nya adalah D per dt sama dengan duel dugi alfa dikurang duel per dugi, ini dot ya, ini dugi aja, dugi alfa sama dengan pi aksen alfa. Pi aksen alfa ini adalah gaya konservatif. Gaya konservatif atau bisa disebut tidak tergantung pada posisi. Tidak tergantung pada posisi. Maka contohnya jika sebuah bandul sederhana, kita gambarkan dulu, sebuah bandul sederhana yang memiliki massa M dan panjang tali itu L berosilasi sekitar sudut theta. Yang ditanya adalah yang pertama Lagrange-nya, dan yang kedua persamaan gerak benda.
kita jawab. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana Lagrange-nya, sebelumnya kita mencari Lagrangian. Kita mengetahui dulu bagaimana sih posisi benda ini dan koordinat apa sih. Nah, misalkan katakanlah dia transformatif atau koordinat transformatif. Kayak gini ya. Jadi ini adalah sumbu X-nya dan ini adalah sumbu Y-nya, dimana X sama adalah L sinus theta dan Y adalah kosinus theta. Di sini adalah titik nolnya atau titik pusatnya adalah 0,0. Maaf, Y-nya ini adalah salah ya. Adalah min L cos theta. Maka kita turunkan menjadi dx per dt sama dengan x. Dimana x dotnya ini adalah turunan pertama dari posisi x terhadap waktu. Dikarenakan X-nya fungsi L dan theta, sedangkan L-nya adalah konstan, tidak berubah panjang talinya, yang berubah adalah sudut yang terbentuk karena sistemnya atau bandulnya berosilasi. Maka diganti, ini X-nya ya, X dotnya sama dengan diganti 2X per 2 theta. Kenapa kita ganti? Karena persamaan X-nya bukanlah fungsi T tetapi fungsi theta sudut, maka kita harus ganti terlebih dahulu. Maka hasilnya adalah 2x per 2T turunkan terhadap theta. Sinus theta adalah kosinus theta menjadi 2 theta per d theta sama dengan 0. Maaf, bukan 0 tetapi L kosinus theta 2 theta. 2 theta-nya ini adalah turunan sudut terhadap waktu, dan biasanya kita kenal dengan kecepatan sudut. Udah, untuk dy per dt-nya dengan y dot sama dengan L sin theta dot. Mau kita masukkan persamaan Lagrange, tetapi kita cari dulu energi kinetiknya, yaitu T sama dengan 1/2
kuadrat sama dengan 1/2 M dikali X dot kuadrat plus Y kuadrat. Maka 1/2 M dikali L2 cos theta dot kuadrat ditambah L2 sin kuadrat theta dot kuadrat. Maka hasilnya 1/2 M L kuadrat theta kuadrat dikali sama dengan cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta, di mana cos kuadrat theta dan sin kuadrat theta ini sama dengan 1, sehingga 1/2 M L kuadrat theta kuadrat. Kemudian energi potensialnya berpengaruh terhadap gravitasi, yang rumus adalah mg dikali y. Y-nya itu jadi m min mg L cos theta, ya. Sehingga Lagrangian atau fungsi Lagrangian adalah L sama dengan T min F. Ini sama dengan 1/2 ML kuadrat theta kuadrat theta dot ditambah ML cos theta. Nah, inilah nilai Lagrangian. Maaf. Nilai Lagrange. Lagrange-nya. Yang B atau yang kedua, bagaimana geraknya? Kita bisa gunakan persamaan Lagrange, yaitu D per dt sama dengan duel per du theta dikali min duel per du theta sama dengan 0. Ini adalah sistemnya konservatif, maka tidak ada gaya dari luar atau gaya non konservatif, sehingga kita samakan dengan 0. Maka duel per du theta-nya turunkan Lagrange terhadap ini theta dot, maka duel sama per du theta-nya adalah ml
diturunkan terhadap theta, maka kita masukkan persamaan Lagrange-nya. Jadi D per d theta sama dengan D per theta ini ml kuadrat theta ditambah mgl sinus theta sama dengan 0. Kita turunkan terhadap waktunya, yaitu M. Di dalam ini yang berpengaruh adalah theta dotnya, maka kita turunkan menjadi ml kuadrat, ini menjadi theta dot double dot ditambah m gl sin theta sama dengan 0. Nih, sama dengan 0, maka kita bagi dengan ml-nya. Maka kita dapatkan theta dotnya adalah L sin theta sama dengan 0. Inilah persamaan geraknya. Yang kedua, selanjutnya menjelaskan tentang metode Hamilton. Ini metode ini adalah salah satu metode lain untuk menuliskan persamaan gerak benda, dan metode ini sangat berguna untuk memberikan postulat dasar dalam mekanika kuantum, statistik dan mekanika benda langit. Hanya adalah fungsi Hamilton. Fungsi Hamilton. Atau biasanya sering disebut dengan Hamiltonian. Rumus dari Hamilton itu H sama dengan sigma P alpha Q dot alpha dikurang L, dimana hanya ini adalah Hamilton, L-nya ini Lagrange, P-nya ini momentum, Q-nya ini koordinat, ini koordinatnya koordinat posisi atau sudut ya, sedangkan di aksennya kecepatan, alfanya ini adalah banyak koordinat tersebut, fungsi yang ada dalam Hamilton adalah fungsi momentum dan koordinat. Selanjutnya
persamaan gerak dari sistem dapat kita tuliskan dalam bentuk P dot alpha sama dengan perubahan atau turunan parsial Hamilton terhadap koordinat. Kemudian satu lagi yaitu Q dot sama dengan turunan parsial Hamilton terhadap momentum. Oke, di sini ada dua persamaan. Ingat bahwa P dot ini adalah perubahan momentum terhadap waktu, dan Q dotnya adalah perubahan koordinat terhadap waktu juga. Selanjutnya adalah Hamilton sistem konservatif. Fungsi konservatif itu adalah usaha daripada sistem merupakan turunan dari energi potensial. Nanti di dalam sistem konservatif akan kita lihat bahwa fungsi Hamilton adalah merupakan jumlah energi ditambah dengan energi potensialnya. Dengan kata lain, pada sistem konservatif nantinya Hamiltonian tersebut merupakan energi total. Selanjutnya juga kita akan kenalkan dengan koordinat siklis. Koordinat siklis ini adalah jika merupakan koordinat, katakanlah koordinatnya Q alpha yang tidak muncul secara eksplisit di dalam Lagrange-nya. Dalam kasus ini, bahwa perubahan momentum terhadap waktu atau P dot alpha yaitu duel per du Q alpha turunan parsial dari Lagrangian terhadap posisi sama dengan 0. Artinya Lagrangiannya tidak memiliki fungsi daripada koordinat. Dengan kata lain, bahwa koordinat lain disebut koordinat siklis. Selanjutnya itu contoh. Contohnya contoh. Oke. Jika Hamiltonian
Hamiltonian H sama dengan sigma PQ Q dot alpha dikurang L dengan alpha sama dengan 1 sampai dengan alpha sama dengan n sebagai fungsi koordinat fungsi koordinat Q alpha dan momentum T alpha. Oke, next lembar selanjutnya. Buktikan persamaan Hamilton. Persamaan Hamilton. P dot alpha sama dengan min parsial Hamilton. Maaf, tulisannya jelek banget. Parsial Hamilton terhadap Q, sedangkan Q dot alpha sama dengan parsial Hamilton terhadap P atau momentum. Pertanyaannya, jika Hamilton tidak memiliki variabel T atau waktu secara agresif. Oke, kita jawab.
kita tuliskan ulang kembali persamaan Hamiltoniannya, yaitu H sama dengan sigma P alpha Q dot alpha dikurang L. Pertama kita turunkan dengan turunan parsial. Yang pertama kita turunkan P nya dulu, yaitu DH sama dengan sigma Q dot alpha 2P alpha ditambah sigma P alpha dot Q dot alpha dikurang L-nya ini adalah mengandung fungsi posisi, koordinat, dan kecepatan ya, yang dinamakan Lagrange, yaitu turunannya sigma 2L per 2Q dq dikurang sigma dl per dq alpha dot alpha. Ini sudah ditemukan persamaan pertamanya dengan menggunakan persamaan bahwa momentum itu merupakan turunan dari Lagrange itu merupakan turunan parsial dari Lagrange terhadap percepatan. Dan P dot alpanya adalah perubahan momentum turunan parsial terhadap koordinat. Maka kita harus mengetahui persamaannya ini, sehingga kita substitusikan bahwa do-L per do Q dot alpha itu P adalah momentum dan do-L per do Q itu adalah perubahan momentum, sehingga persamaan DH-nya atau perubahan Hamiltonnya adalah sigma Q dot alpha 2P alpha ditambah sigma P alpha taruh aja
alpha du P alpha dan kurang sigma P alpha du Q dot alpha. Sampai sini mungkin ada yang sama karena sigma P alpha do Q dot alpha itu sama. Kita coret, maka DH nya ditemukan adalah sigma Q dot alpha do P. Karena ini plus bertemu dengan min, maka hasilnya min sigma P dot alpha do Q alpha. Ini persamaan kedua. Samaan kedua kita tahu bahwa Hamiltonian itu fungsi dari Q alpha dan P alpha, maka DH nya adalah sigma DH per do Q alpha ditambah sigma DH per do P alpha do P alpha. Maka ini dikatakan persamaan antika. Maka dari persamaan itu ini bisa dibuktikan bahwa persamaan gerak Hamiltonnya adalah Q dot alpha sama dengan DH per do P alpha, dan P dotnya adalah min P dot alpha sama dengan DH per DQ alpha atau P dot alpha sama dengan min DH per DQ alpha do Q alpha. Oke, kita sudah menyelesaikan contoh soal ini.